Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama Lintas Banua Sepekan. Ya pemirsa, peringatan Nuzulul Quran turut diperingati jamaah Masjid Nurul Ibadah di Jalan Mahakasan, Gatot Subroto, Banjarmasin bersama Ustadz Urian Hasnan yang banyak mengungkapkan sejarah dan cara memelihara bacaannya. Apalagi di malam 10 terakhir Ramadan atau biasa disebut dengan malam Lailatul Qadar. Hendaknya umat muslim menghidupkannya dengan banyak beristighfar dan ibadah lainnya. Malam Nuzulul Quran menjadi salah satu momen berharga yang terjadi di bulan Ramadan. Peristiwa bersejarah bagi muslim ini, yakni Al-Quran yang menjadi kitab suci umat Islam untuk pertama kalinya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nuzulul Quran juga dapat diartikan sebagai penyampaian informasi atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi umat manusia untuk mencapai kebenaran. Di Banjarmasin banyak umat muslim memperingatinya sejak malam 17 Ramadan hingga 10 terakhir Ramadan, termasuk di Masjid Nurul Ibadah di Jalan Mahakasan, Gatot Subroto, Banjarmasin Timur ini. Menggelar malam Nuzulul Quran selepas sholat tarawih berjamaah bersama Ustadz Urian Hasnan akhir pekan tadi. Ustadz Urian Hasnan banyak mengungkapkan sejarah dan cara memelihara Al-Quran, apalagi di malam 10 terakhir Ramadan atau biasa disebut malam Lailatul Qadar. Hendaknya umat muslim menghidupkannya dengan banyak beristighfar dan ibadah lainnya. Karena Quran diturunkan di malam Al-Qadar dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, maka seyogianya kita menjadikan 10 terakhir itu adalah bagian di mana kita meminta bermunajat kepada Allah. Karena malam itu malam mulia sebab Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Di antaranya setidaknya minta ampun. Aisyah meriwayatkan bacaannya innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu. Jadi membaca doa saja, beristighfar setidaknya. Ada riwayat yang menyatakan Abdullah bin Mas'ud bahwa beliau melaksanakan sholat 2 rakaat di setiap malam 10 terakhir. 2 rakaat ini bacaannya sahajaku sembahyang sunat karena Allah Ta'ala di tengah malam, lalu ayat pertama Fatihah dan ayat surah Al-Ikhlas sebanyak 7 kali. Rakaat kedua sama dengan keadaan itu, setelah itu dia beristighfar sebanyak 70 kali. Maka kata Abdullah bin Abbas, dia akan dapatkan keampunan bersama kedua orang tuanya, dan sebelum dia menutup usianya, dia sudah akan melihat bagaimana tempatnya di dalam surga. Panitia pelaksana berterima kasih kepada warga yang selalu memakmurkan masjid setiap kegiatan keagamaan yang dilakukan selama ini. Berharap syiar Islam, khususnya di lingkungan masjid kawasan Gatot Subroto, semakin semarak dan menjadikannya sebagai amal soleh untuk bekal di akhirat kelak. Eko Anggoro, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, DPRD Kota Banjarmasin meminta pemerintah kota segera mendata anak jalanan dan pengemis yang mulai marak menjelang hari raya. Menurut Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Banjarmasin, pendataan ini penting guna mengetahui kondisi anak jalanan dan pengemis apakah berasal dari warga lokal atau dari luar Kalimantan. Ini semua untuk ketegasan pelaksanaan peraturan daerah tentang penanggulangan pengemis dan anak jalanan. Kami hadirkan liputannya untuk Anda. Selama bulan Ramadan dan sampai saat ini menjelang Idul Fitri, hampir di seluruh pelosok kota Banjarmasin banyak berkeliaran anak jalanan dan pengemis dadakan serta lainnya yang serupa. Menurut Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Banjarmasin, Mathari, saat ditemui di kantornya beberapa waktu lalu membenarkan dari hasil pemantauan di lapangan dan laporan masyarakat secara lisan, saat ini banyak anak jalanan dan pengemis yang beroperasi di setiap perempatan lampu merah serta di beberapa pemukiman padat penduduk. Ini justru terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri, sehingga mulai sekarang Mathari meminta pemerintah kota atau Satuan Polisi Pamong Praja segera melakukan razia ke lapangan secara persuasif dan melibatkan dinas sosial untuk mendatanya. Namun kemudian di kita, ya kan, di Kota Banjarmasin itu kan mempunyai peraturan daerah ya berkaitan dengan
gepeng, anjal dan semacam itu kan diatur gitu. Nah, harapannya pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kota Banjarmasin bisa kemudian menjalankan peraturan daerah itu sebagaimana apa yang diatur di dalam peraturan daerah itu gitu. Kita khawatir bahkan ya, bukan hanya di jalan-jalan saat ini, kita pengalaman juga bahkan datang ke rumah-rumah gitu. Kemudian pengawasan yang baik dari pemerintah kota dalam rangka kan termasuk estetika kota itu ya yang harus kita jaga oleh pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kota Banjarmasin. Menurut Mathari, pendataan ini penting guna mengetahui kondisi anak jalanan dan pengemis apakah berasal dari warga lokal atau dari luar Kalimantan. Ini semua untuk ketegasan pelaksanaan peraturan daerah tentang penanggulangan pengemis dan anak jalanan. Murtasia, Banjar TV. Selanjutnya, warga Pulau Bromo sampaikan keluhan titian yang sudah rusak parah kepada anggota DPRD Kalsel Rahmah Nurlias saat kegiatan reses di daerah tersebut. Sementara itu, pemirsa, angin segar akan dirasakan warga Pulau Bromo Banjarmasin. Pasalnya, titian yang mereka idam-idamkan untuk diperbaiki akan menjadi kenyataan karena pemerintah akan memperbaikinya tahun ini. Anggota DPRD Kalsel dari fraksi Partai Amanat Nasional Rahmah Nurlias melaksanakan reses di daerah pemilihannya Kota Banjarmasin. Kali ini di kawasan Pulau Bromo, Jalan Ujung Benteng, Banjarmasin Selatan. Banyak masukan yang disampaikan warga, terutama kondisi titian yang sudah puluhan tahun tidak pernah tersentuh perbaikan oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Kondisi titian di sini sangat berbanding terbalik dengan megahnya jembatan gantung yang dibangun pemerintah kota menghabiskan anggaran miliaran rupiah. Sudah sering warga yang tercebur ke sungai akibat kondisi titian yang sudah semakin lapuk. Banyak kan sekali dua nang buka kiri tercabur, buka kanan tercabur. Nah kalau kayak di seberang kan memang sama akses jalannya seperti kami. Akan tetapi belok ke kanan ada gang untuk jalan yang nyaman. Kalau kami ini kemana? Belok kanan tercabur, belok kiri tercabur. Nah masa akses kami cuma satu. Anu ini berapa puluh tahun dah yang kada dibaiki kayak ini? Ini puluhan aja lah, ya menang puluhan nyata pun dah kurang lebih puluhan. Tambah sulam ini alhamdulillah hanya boleh gotong royong swadaya masyarakat. Menyikapi hal ini, Rahmah yang melihat langsung kondisi titian tersebut akan mencarikan solusi untuk dikerjasamakan antara pemerintah kota dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar masyarakat merasa tidak terisolir, apalagi kawasan ini ke depan dijadikan objek wisata. Mudah-mudahan ini bisa kita kerjasamakan nantinya antara Pemprov dengan Pemko ya, bagaimana untuk dalam rangka menuntaskan seluruh RT di seberang ini. Jadi tidak hanya RT 7. Jadi seluruh RT yang ada di seberang ini jangan sampai kemegahan jembatan itu tidak seimbang dengan lingkungan yang ada. Nah, jadi kita mengharapkan karena di sini kan merupakan nanti dijadikan objek wisata. Nah, jadi harus dikembangkan karena kita harapkan dengan adanya jembatan ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Total panjang titian yang diusulkan warga saat musrenbang tahun ini kurang lebih 700 meter dengan rehab titian ulin. Jika rehab beton, waktunya akan lama, sementara titian ini menjadi akses satu-satunya warga untuk menyeberang ke jembatan Antasan Bromo, kemudian menuju Kota Banjarmasin. Eko Anggoro, Banjar TV. Setidaknya hal tersebut diungkapkan Lurah Mantuil Hadriani di sela reses anggota DPRD Kalsel Rahmah Nurlias di Jalan Ujung Benteng, Pulau Bromo, Banjarmasin Selatan. Menurut Hadriani, saat musrenbang di tingkat kelurahan, usulan tersebut sudah masuk kepada SKPD terkait dan menjadi prioritas perbaikan di tahun ini.
Selain di RT 07, pemerintah nantinya turut memperbaiki titian di RT 04 yang kondisinya juga memprihatinkan. Rencananya perbaikan titian sepanjang 600 hingga 700 meter tersebut masuk dalam APBD murni dan berharap berkelanjutan di seluruh kawasan Pulau Bromo masuk dalam APBD perubahan nantinya. Nah, alhamdulillah kita sudah dapat persetujuan untuk Pulau Bromo. Nah, Pulau Bromo ada 2 titik. Titiknya yang di RT 7 dan di RT 4. 2 titik. Di RT 7 kalau ulun kada salah ingat itu panjangnya antara 600 sampai 700. Titiannya yang diperbaiki atau direhab. Tahun ini juga. Insya Allah sudah masuk di APBD murni. Nah, 2021 lah. 2021. Nah, mudah-mudahan di APBD Pekena ini kawal lagi menyambung sisanya. Karena di Kelurahan Mantuil sekitar 4 km panjangnya jembatan. Baik itu di Pulau Bromo maupun di luar. Total ada 115 kepala keluarga yang tinggal di RT 07 Jalan Ujung Benteng Pulau Bromo ini dan sudah lama berharap ada perbaikan kondisi titian setempat. Dengan adanya perbaikan titian tersebut berharap mampu mempercepat perbaikan perekonomian warga, terlebih dengan hadirnya jembatan gantung. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, Anda merupakan warga Banjarmasin, para pecinta kuliner tradisional dan menyukai makanan yang bernama tahu. Sepertinya harus mencoba olahan tahu yang satu ini dengan berbagai varian rasa hingga bentuk kelezatannya. Tahu beres, ya itulah namanya. Di tangan anak muda yang merupakan sosok sekretaris KNPI Kota Banjarmasin ini, tahu dapat dibuat dengan berbagai sajian rasa, seperti tahu balik yang isiannya adonan pentol daging ayam. Berikut liputannya untuk Anda. Anda warga Banjarmasin, para pencinta kuliner tradisional dan menyukai makanan yang bernama tahu. Sepertinya harus mencoba olahan tahu yang satu ini dengan berbagai varian rasa hingga bentuk kelezatannya. Tahu beres, ya itulah namanya. Di tangan anak muda yang merupakan sosok sekretaris KNPI Kota Banjarmasin ini, tahu dapat dibuat dengan berbagai sajian rasa, seperti tahu balik yang isinya adonan pentol daging ayam. Selain itu ada tahu mewek isinya sayuran dengan bumbu rempah dan pedas. Dan yang tak kalah enak yakni tahu gempal dengan isi sosis dipotong kecil dengan bumbu rasa kari dengan tekstur tahu yang lembut ditambah tepung kriuk crispy-nya. Zaki, owner Tahu Beres, menyatakan mengawali bisnis tahu beres sejak 6 bulan lalu di kawasan Pemurus Banjarmasin. Kini tahu beresnya telah berkembang dan kembali membuka cabang baru di Jalan Pramuka, tepatnya di samping Kafe Nikmat Banjarmasin. Tahu dengan tekstur tepung roti ini menjadi kreativitas dan dinikmati sehingga dalam satu gerai mampu menghabiskan 150 tahu dalam seharinya. Cabang baru ini juga melaunching tahu dengan rasa barunya. Pertama, kenapa dinamakan tahu beres ini? Ya niatan kita biar nama ini unik, kemudian mudah dikenal. Karena kan yang namanya orang itu kan kalau sudah brand itu unik pasti dia akan ingat. Artinya apa aja yang ditampilkan di tahu beres ini? Yang ditampilkan di tahu beres ini tentu kita berjualan tentang varian menu. Jadi varian gorengan, Bang. Varian gorengan ada 3 menu sekarang. Kalau sebelumnya itu ada 2 menu, tahu mewek sama tahu balik. Nah, bertepatan hari ini tanggal 1 Mei kita launching tahu gempal. Jadi sekarang tahu beres ada 3 varian menu dan kebetulan yang di Jalan Pramuka ini adalah gerai kedua. Gerai pertama itu ada di Bumi Mas Raya. Kebetulan sudah jalan 6 bulan. Setelah ada perkembangan dan sebagainya, kami coba buka usaha di Jalan Pramuka ini. Artinya ini khusus varian tahu ya? Iya, khusus varian tahu. Setelah yang namanya tahu ini kan adalah makanan yang dekat dengan rakyat Indonesia. Sebenarnya ini sudah sangat familiar lah, tahu, tempe. Nah, dengan varian ini ya tentu satu ini adalah kreativitas kami dari anak muda
bagaimana mengolah aneka tahu ini dengan berbagai macam rasa, agar kemudian kita sebagai masyarakat juga bisa merasakan berbagai macam tahu lah. Nah, kira-kira seperti itu. Kini usaha anak muda Banua ini telah berkembang dengan memiliki 4 orang karyawan. Diharapkan tahu beres ini mampu menjadi primadona di lidah warga Banjar. Rijale Apandi, Banjar TV. Ya pemirsa, informasi mengenai olahan tahu tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Lintas Banua Sepekan minggu ini edisi 9 Mei 2021 atau bertepatan dengan 27 Ramadan 1442 Hijriah. Ya pemirsa, di hari-hari terakhir di bulan Ramadan, mari kita tingkatkan amal soleh sehingga keutamaan dan keberkahan bulan Ramadan dapat kita peroleh. Akhirnya, saya Lina Stalina mewakili rekan kerja yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat berjumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.